Halo Boy, selamat datang di channel Like Boy. Kali ini saya akan membahas adu cerita dari game Cyberpunk 2077. Game Cyberpunk 2077 melihat dari latar belakang. Game ini adalah series Cyberpunk yang berawal dari sejak tahun 1988 yang diciptakan oleh seorang game designer yang bernama Michael Pondsmith, di mana game ini awalnya adalah series yang merupakan dari franchise game tabletop RPG dan sudah terdapat beberapa seri. CD Projekt Red Developer The Witcher series mengadaptasi franchise Cyberpunk ini dengan mengadaptasi semua cerita dan juga luarnya untuk membangun cita game Cyberpunk 2077. Untuk itu, walaupun seri game Cyberpunk ini baru satu seri, tapi luarnya sudah sangat dalam, yang bisa kalian baca lengkap di buku panduan The World of Cyberpunk. Dengan melihat sejarah dari settingan tempat utama game Cyberpunk 2077 sekaligus kota fokus cerita Cyberpunk series yaitu Night City. Untuk itu, kita akan mundur jauh ke timeline sekitar tahun 1990, yang dimana seorang entrepreneur kaya yang bernama Richard Knight sekaligus pemilik perusahaan konstruksi yang bernama Knight International memiliki sebuah mimpi untuk membangun kota idealnya dengan konsep yang jauh lebih modern dari kota-kota lain, atau bisa dibilang konsep masa depan. Dan juga kota ini akan memegang prinsip kapitalis sehingga perusahaan-perusahaan memegang kendali atas kota ini. Kemudian dengan impiannya ini, Richard mulai mendesain kotanya sehingga menarik minat beberapa perusahaan megacorp atau konglomerat seperti Arasaka Corporation dari Jepang, IBM Corporation, dan Metro Chemical Associated International untuk menanam saham mereka di masing-masing proyek di kota ideal Richard ini, sehingga nanti perusahaan-perusahaan ini memiliki pengaruh besar atas kota ini. Dan nanti kemudian dengan semua dana untuk membangun kotanya, Richard membeli wilayah Del Coronado, California, Amerika, yang menurutnya menjadi tempat paling strategis untuk membangun kota idealnya ini. Setelah itu, pembangunan kota ini dimulai yang awalnya diberi Coronado City mengikuti nama wilayah asalnya, tapi seiring berjalannya pembangunan kota ini, beberapa perusahaan konstruksi saingan Knight International tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Richard, karena metode pembangunan ini yang diterapkan oleh Richard menghalangi kesempatan perusahaan konstruksi saingannya, yang hal ini membuat Richard mulai ditargetkan oleh para pesaingnya. Di sini, meskipun Richard telah meminta bantuan pada perusahaan sekutunya untuk melindunginya, tapi pada akhirnya, tepat di tahun 1998, dalam timeline ini, ia berhasil dibunuh oleh pembunuh bayaran yang tidak pernah ditemukan pasca kematian Richard ini. Dewan Kota yang menggantikan Richard kemudian mengganti nama Coronado City menjadi Night City, yang mengambil nama belakang Richard sebagai bentuk penghormatan. Setelah itu, pembangunan Night City terus berlanjut dari tahun ke tahun. Beberapa periode tahun berikutnya, seperti visi awal Richard, Night City dikuasai oleh para konglomerat, di mana perusahaan-perusahaan megacorp yang mengendalikan pemerintahan dan politik kota, sementara perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan juga kelompok-kelompok mafia yang memegang bisnis-bisnis di kota. Lalu, meskipun melalui fase-fase berat akibat persaingan para konglomerat dan juga mafia di Night City, kota ini tetap bertahan hingga berdekade-dekade kemudian dalam timeline dan menjadi kiblat kota masa depan seperti mimpi awal Richard. Berikutnya yang dahulu kita harus tahu adalah si karakter yang dikenal dengan nama Johnny Silverhand yang dicuri tahu utama game Cyberpunk 2077 akan memiliki peran sentral, di mana Johnny Silverhand ini sebenarnya memiliki nama asli yaitu Robert John Linder yang awalnya merupakan seorang tentara Amerika, tapi setelah itu dalam konflik perang Amerika Utara, lalu dengan fakta bahwa perang ini hanya dimanfaatkan oleh para elit yang korup, Johnny memutuskan untuk berhenti dari tentara bersama sebagian besar prajurit lain. Terlebih lagi, karena Johnny harus kehilangan salah satu tangannya pasca berhenti dari tugas tentaranya, Johnny tinggal di Night City untuk memulai hidup barunya dengan mengganti namanya yaitu Johnny Silverhand, yang merujuk pada tangan bioniknya untuk menggantikan tangan aslinya. Di sini, dalam masa-masa luangnya, Johnny mendirikan sebuah band yang bernama Samurai, di mana band Johnny ini bukan band musik biasa, melainkan Johnny mencoba menyadarkan orang-orang tentang busuknya para elit dan sistemnya melalui lagu-lagu buatannya. Usaha Johnny ini menarik perhatian label rekaman yang mengontaknya, sehingga seiring berjalannya waktu dan Samurai ini mulai
dapatkan simpati orang-orang dengan pesan-pesan dalam setiap lagu mereka. Singkat cerita, di tahun 2013, dalam timeline setelah konser bandnya Johnny yang sedang bersama kekasihnya Art Cunningman tiba-tiba diserang oleh orang suruhan perusahaan Arasaka yang selanjutnya mencuri faca Johnny. Yang di sini alasan perusahaan Arasaka mencuri Art adalah karena Art merupakan salah satu netrunner atau hacker yang membangun sebuah program yang bernama Soul Killer yang memungkinkan mentransfer kesadaran manusia ke bentuk digital. Untuk itu, di sini Arasaka menginginkan Art untuk menyelesaikan Soul Killer ini. Di lain sisi, Johnny berusaha untuk menyelamatkan pacarnya dengan meminta beberapa misioneri kenalannya yaitu Rob, Santiago, dan Thompson untuk membantunya menyerang Arasaka Tower. Di sini, Johnny juga membuat pertunjukan band di depan Arasaka Tower sebagai bentuk pengalihan sehingga Johnny CS bisa menyusup ke Arasaka Tower. Meskipun begitu, Johnny terlambat menyelamatkan pacarnya, di mana Art dijadikan percobaan pertama Soul Killer sehingga membunuh tubuh fisik Art dan mentransfer kesadarannya ke cyberspace atau dunia digital. Hal ini membuat Johnny sangat marah kepada Arasaka. Pasca kehilangan pacarnya, Johnny menuntut balas dendam kepada Arasaka. Lalu setelah beberapa tahun berlalu, atau tepatnya di tahun 2023, dalam timeline Johnny akhirnya menjalankan rencananya untuk menghancurkan Arasaka Tower dengan sebuah mini nuklir. Di sini Johnny kembali dibantu oleh Rock dan Thompson. Lalu ada juga Morgan Blackhand, Shaitan, dan Spider-Movie. Mereka kemudian menyerang Arasaka Tower untuk memasang mini nuklir. Tapi sialnya saat mereka mau kabur, Johnny dicegat oleh Adam Smasher, Cyber Arasaka. Lalu kemudian sebelum ini nuklir ini meledak, Johnny dibawa bertemu dengan Saburo Arasaka, anak dari pendiri Arasaka sekaligus memimpin Arasaka saat ini, di mana di sini Saburo yang tidak terima perusahaannya diserang, kemudian menggunakan Soul Killer ke Johnny sehingga tubuh fisiknya mati. Lalu untuk kesadaran Johnny ditransfer ke sebuah biogi. Singkat cerita, setelah semua kejadian yang terjadi dalam periode waktu sebelumnya, di tahun 2070 dalam timeline kota Night City tetap bertahan meskipun harus melalui berbagai konflik di dalamnya. Lalu juga, meskipun sebelumnya Johnny menyerang Arasaka, tapi pasca penyerangan tersebut perusahaan ini tetap eksis hingga ke periode ini, dan sekarang malah Arasaka memiliki pengaruh kuat di berbagai bidang di Night City, dan lebih luasnya Arasaka ini menjadi salah satu perusahaan mega corporate yang paling berpengaruh di dunia. Di sini juga Arasaka masih tetap mengembangkan proyek Soul Killer buatan AOM. Sekarang kita akan masuk ke cerita utama dalam game Cyberpunk 2077, di mana game ini player akan diberi 3 pilihan. Pada 3 pilihan live path untuk memilih latar belakang dari main protagonis game yaitu V, di mana pilihan ini akan menentukan background story dari V, bagian prolog game ini, dan juga opsi dialog tambahan sesuai background V. Tapi apapun pilihan live path kita, pada titik tertentu akan berada di kondisi yang sama hingga nanti kita ending. Jadi di sini kita akan bahas masing-masing live path ini hingga nanti ketiga live path ini berada di situasi yang sama. Live path yang pertama adalah Nomad, di mana live path ini V adalah anggota nomad atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal. Untuk itu, nomad hanya berkelana di satu tempat wilayah ke wilayah lain di Amerika. Di sini, V memutuskan meninggalkan klannya dan berniat mengadu nasib di kota Night City. V kemudian menemui klannya yang bernama Jackie Wells yang akan membantunya masuk ke Night City dengan menyelundupkan sebuah paket. Tapi saat keduanya telah melewati perbatasan Night City, mereka dihadang oleh security milik perusahaan Arasaka, di mana ternyata paket yang mereka selundupkan adalah milik Arasaka yang dicuri. V dan Jackie kemudian harus melarikan diri dari kejaran security Arasaka ini, hingga pada akhirnya mereka menemukan tempat yang aman, di mana selanjutnya mereka yang penasaran dengan isi paket ini memutuskan untuk melihat yang ternyata hanya sebuah iguana. Setelah aksi kejar-kejaran mereka sebelumnya, Jackie mengungkapkan bahwa keduanya memiliki chemistry, sehingga keduanya memutuskan untuk menjadi partner yang akan memulai kehidupan bersama di Night City. Setelah itu, skin V dan Jackie di Night City yang memperlihatkan chemistry keduanya menjalani berbagai pekerjaan dan bersenang-senang di kota ini hingga ke beberapa bulan kemudian. Selanjutnya, untuk live path berikutnya adalah Skid Kid, di mana sesuai nama live path ini, villain besar di kota Night City ini yang berawal dari cerita yang baru baik dari Atlanta dan memutuskan kembali ke kota kelahirannya. Beberapa waktu kemudian, P membantu teman dekatnya yang bernama Pepe, seorang bartender yang mendapat masalah utang dengan seorang fixer yang bernama Crick. Di sini, fixer bisa dibilang seorang expert mercenary di Night City. P memutuskan untuk membantu Pepe mengatasi masalahnya dengan pergi berbicara dengan Crick, sehingga selanjutnya keduanya mencapai kesepakatan di mana Crick berjanji akan memenuhi waktu pembayaran untuk utang Pepe jika mau. P menjalankan pekerjaan darinya, yaitu mencuri sebuah mobil dari seorang agen Corpo. Di sini, P menyetujui persyaratan ini dan memulai aksinya untuk mencuri mobil tersebut. Lalu selanjutnya, saat P sudah mendapatkan mobil ini, tiba-tiba seorang pencuri lain datang
yaitu Jackie Wells, yang juga menginginkan mobil ini. Tapi kemudian, di tengah perdebatan keduanya, tiba-tiba polisi Night City datang untuk menangkap keduanya. Di sini, pemilik mobil yang tidak mau kasus pencurian ini diproses, kemudian meminta polisi untuk membunuh V dan juga Jackie. Beruntung, karena inspektur polisi yang menangkap mereka berdua berasal dari wilayah yang sama dengan V dan Jackie, untuk itu keduanya hanya dipukuli dan diturunkan di sebuah gang, di mana selanjutnya V dan Jackie saling berbagi cerita. Sehingga Jackie melihat bahwa keduanya memiliki chemistry dan memutuskan untuk berteman. Lalu skin-skin V dan Jackie di Night City mulai sama seperti Live Fate sebelumnya. Live Fate terakhir adalah Corpo, di mana sesuai namanya, di sini V merupakan salah satu pekerja di perusahaan Arasaka. Dalam prolog Live Fate ini, V bertemu dengan atasannya yang bernama Arthur Jenkins, di mana di sini memperlihatkan kekejaman Jenkins yang membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Di sebuah meeting, akibat dari aksi Jenkins ini, dia dihubungi oleh atasannya yang bernama Susan Abernathy yang memarahi Jenkins karena cara penyelesaian masalahnya ini. Di sini Jenkins muak dengan atasannya ini karena selalu menentang keputusannya menginstruksikan V untuk mengeksekusi Susan dengan cara apapun. Di sini, V mendapatkan tugas ini, kemudian meminta bantuan teman lamanya yaitu Jackie Wells. Di mana selanjutnya, di tengah keduanya membicarakan tugas ini, tiba-tiba Agent Covert datang menemui V, di mana secara mengejutkan memencet V dengan menghapus semua aksesnya ke Arasaka. Lalu kemudian, Agent Covert ini meminta chip yang berisi detail tugas pembunuhan Susan yang diberikan Jenkins kepada V. Sebelumnya, setelah kehilangan pekerjaan, Jackie kemudian meyakinkan V bahwa mereka akan memulai kehidupan baru bersama di Night City. Selanjutnya, skin-skin V dan Jackie di Night City mulai sama seperti dua Live Fate sebelumnya. Setelah skin-skin prolog ini, timeline berlanjut ke setengah tahun kemudian, dan pada titik ini, situasi ketiga Live Fate akan sama hingga ke akhir cerita. Pada titik ini juga, V dan Jackie sudah mendapatkan reputasi sebagai seorang misioneri, dan keduanya juga berteman dengan seorang netrunner atau hacker bernama Tiba. Kemudian, berkat reputasinya ini, V dan Jackie ditawari pekerjaan yang cukup besar dari salah satu fixer terkenal yang bernama Dexter Shaw atau Dex untuk mencuri sebuah biochip bernama Relic dari perusahaan Arasaka. Di sini, Dexter menginstruksikan V untuk menjalankan beberapa persiapan terlebih dahulu dan juga menemui kliennya yang menginginkan Relic ini. Sebelum menjalankan pencurian biochip tersebut demi memuluskan aksi V dan Jackie. Selanjutnya, setelah V dan Jackie berhasil mendapatkan robot bernama Flathead yang nanti akan digunakan dalam tugas mereka, dan juga V menemui klien Dex yaitu Evelyn Parker dan Judy Alvarez, orang kepercayaan Evelyn, untuk menyurvei apartemen milik Yorinobu Arasaka, anak Sobura Arasaka, tempat Relic ini berada, yang menggunakan teknologi Braindance. Setelah semua persiapan selesai, V dan Jackie menjalankan pencurian ini dipandu oleh Tiba, dan keduanya berhasil mencurinya. Tapi saat mereka akan meninggalkan apartemen ini, keduanya menyaksikan Yorinobu membunuh ayahnya sendiri. Perbedaan visi setelah kematian Soburo ini, Yorinobu victim dengan mengatakan bahwa ayahnya diracuni, sehingga lampu LED apartemen ini diaktifkan, membuat tempat ini di lockdown dan security mulai menyusuri tempat ini. Hal ini membuat keadaan V dan Jackie tidak berjalan sesuai rencana. Terlebih lagi, karena Tiba dibunuh oleh security, tempat ini lalu di tengah usaha keduanya melarikan diri dari perlindungan Relic ini hancur, sehingga ketahanan Relic ini menurun. Di sini Evelyn menyarankan mereka untuk memasukkan Relic ini ke Newark Fort mereka atau ke diri mereka sendiri untuk menjaga Relic ini tidak rusak. Tanpa pilihan lain, meskipun tidak tahu apa isi Relic ini, Jackie kemudian memasukkan ke Newark Fort-nya. Selanjutnya, singkat cerita, Jackie berhasil keluar dari tempat ini. Tapi di sini Jackie tertembak, yang pada akhirnya tidak bisa bertahan dan menemui ajalnya. Sebelum kematiannya, ia memberikan Relic ini kepada V untuk menyelesaikan misi mereka. Kemudian, setelah berduka atas kematian Jackie, V menemui Dex untuk menyelesaikan misinya. Tapi di sini karena kekacauan di akhir misi, Dex menembak V untuk membunuhnya demi menghilangkan jejak pencurian Relic ini. Beruntung bagi V yang meskipun ditembak tepat di kepalanya, tapi ia masih tetap hidup dan mendapati dirinya di tempat pembuangan sampah, di mana ia melihat Dex dibunuh oleh seorang Goro Takemura, pengawal pribadi Saburo, yang selanjutnya membawa V. Di sini, Takemura tidak membawa V ke Arasaka, melainkan membawanya ke tempat lain, sehingga keduanya diserang oleh pasukan Arasaka. Meskipun begitu, keduanya bekerja sama untuk membasmi pasukan ini, walaupun V sampai sekarat, di mana selanjutnya V dan Takemura pergi ke Victor, seorang divedok atau dokter kenalan V, untuk mengobati mereka. Kemudian setelah V sadar, ia mengungkapkan ke Victor
bahwa setelah ditembak oleh Dex sebelumnya, ia melihat kejadian saat pengeboman Arasaka Tower di tahun 2003 lalu. Di sini V kemudian mengungkapkan bahwa penglihatan itu adalah memori dari John, yaitu Johnny Silverhand, di mana ternyata Eric ini berisi kesadaran Johnny yang dipindahkan dulu ke kesadaran Johnny yang bisa masuk ke tubuh V. Karena efek tembakan Dex ke V ini juga menjawab kenapa bisa tetap hidup setelah ditembak, karena kesadaran Johnny yang masuk ke tubuh V menambah kerusakan saraf V akibat tembakan. Tapi di sini masalahnya adalah karena kesadaran Johnny ini mendominasi dalam tubuh V, sehingga menurut Victor ini akan menjadi bom waktu bagi V. Dengan lama-kelamaan, kesadaran Johnny akan mengambil alih tubuh V, sementara kesadaran V akan hilang. Lalu kemudian lebih parahnya lagi, jika Eric ini dicabut dari tubuh V, maka V akan langsung meninggal karena kesadaran Johnny yang menambah dan menambah kerusakan saraf yang membuat V tetap hidup. Mendengar fakta ini, V menjadi sangat frustasi. Lalu kemudian ia dibawa pulang ke apartemennya oleh Miss Lee, pacar Jackie sahabatnya. Beberapa waktu kemudian setelah V beristirahat, di sini V akhirnya berbicara dengan kesadaran Johnny yang ada dalam tubuhnya, yang juga menampilkan visual Johnny. Di sini Johnny mengancam akan mengambil alih tubuh V. Beberapa saat kemudian setelah perdebatan, V dengan kesadaran Johnny ini menghubungi oleh Takemura yang meminta V untuk menemuinya. Dalam pertemuan ini, Takemura memungkinkan alasannya kenapa ia membantu V sebelumnya, di mana Takemura tidak mempercayai bahwa Saburo diracuni. Untuk itu, setelah mengetahui kejadian pembunuhan Saburo dari V, Takemura meminta bantuan V untuk membalas dendam kepada Yorinobu karena telah membunuh ayahnya sendiri, sekaligus balas dendam sebagai bentuk penghormatan Takemura kepada atasannya. Di sini keduanya juga menceritakan tentang Evelyn yang menjanjikan V bahwa ia bisa mengeluarkan Eric ini dari tubuh V. Tapi menurut Takemura, saat ini Evelyn menghilang tanpa jejak. Selanjutnya, setelah pertemuan dengan Takemura, kesadaran Johnny kembali muncul, dan kali ini lebih bersahabat dengan V. Setelah Johnny juga melihat memori V, dengan begitu Johnny berubah pikiran dan akan membantu V untuk mengatasi masalahnya. Johnny menyarankan V untuk menemui teman lamanya, yaitu Rock, yang sekarang dijuluki sebagai Queen of Fiction. Siapa tahu Rock bisa membantu mereka menemukan seorang bernama Ades Herman, pembuat Eric ini. Pada titik ini, Freya akan dihadapkan dengan 3X, yaitu yang pertama membantu Takemura dengan imbalan kalau Yorinobu telah dijatuhkan Arasaka membantu V mengatasi masalah ini. X kedua yaitu V berusaha mencari Evelyn yang menjanjikan mengeluarkan Eric ini dari tubuhnya. X yang ketiga, V mengikuti saran Johnny untuk meminta bantuan Rock. Setelah ketiga X ini bisa dijalankan, terserah player tanpa urutan tertentu yang pada akhirnya akan berkaitan satu sama lain. Pas akhir cerita, kita akan bahas ketiga X utama ini satu persatu, hingga pada akhirnya berkaitan X yang pertama, yaitu membantu Takemura, di mana keduanya berusaha untuk meyakinkan Hanako Arasaka, anak bungsu Saburo, tentang kejahatan saudara laki-lakinya. Tapi di sini awalnya, Hanako tidak mempercayai mereka. Meskipun begitu, pada akhirnya Hanako mempercayai kesaksian V, sehingga Hanako berjanji akan membantu V dalam masalahnya. Tapi di sini, Johnny agak skeptis kepada Arasaka. Ia harus mencari solusi. Kemudian, untuk X mencari Evelyn, dibantu Judy akan menemukan Evelyn yang tengah sekarat. Entah siapa yang menyerangnya, sehingga V dan Judy merawatnya. Lalu setelah itu, V dan Judy mencari tahu apa yang terjadi pada Evelyn, yang menggunakan V-Dance dan mendapati bahwa Evelyn membahas Eric ini dengan kelompok Netrunner bernama Voldo Boys. Untuk itu, di sini V tertarik untuk menemui kelompok ini. Siapa tahu mereka bisa membantu masalahnya. V kemudian berhasil menemui pemimpin Voldo Boys yang bernama Big Jen, di mana selanjutnya Big Gas memasuki V ke dalam cyberspace atau di dunia digital untuk melihat kedua kesadaran dalam tubuh ini. Dalam proses ini, V bertemu dengan Art Cunningman, yaitu pacar Johnny, di mana seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya kesadaran Art memang hidup sebagai cyberspace setelah menjadi percobaan pertama Soul Killer yang membuatnya. Di sini Johnny meyakinkan Art untuk membantu V untuk mengatasi masalahnya. Lalu Art setuju dengan syarat ia dibawa ke Mikoshi atau pusat server Arasaka, sekaligus tempat penyimpanan program Soul Killer. Terakhir untuk X meminta bantuan Rock, maka Rock akan membantu V untuk men-tracking Anders Hellman. Siapa tahu Hellman bisa memiliki cara lain untuk mengeluarkan Eric ini dari tubuh V. Di sini Rock menginstruksikan V untuk bertemu dengan seorang nomad yang bernama Venom. Venom Pharma tentunya dapat mencari pencarian ini. Singkat cerita, dengan bantuan Venom dan kelompok nomadnya, mereka berhasil menemukan keberadaan Herman. V kemudian memaksa Herman untuk mengeluarkan Eric ini
dari tubuhnya. Tapi di sini Herman tidak bisa melakukannya karena ternyata biochip ini merupakan sebuah prototipe awal yang dibuat oleh Herman itu sendiri sebelum ia dipecat dari Arasaka, sehingga ia tidak mau mengambil risiko untuk mengeluarkan Eric ini. Terlebih lagi dengan fakta karena kehidupan Pi bergantung kepada Eric ini. Kemudian jika kita melewati ketiga X ini, cerita akan masuk ke fase ending, yang dimana sebenarnya terdapat dua alur ending utama, yaitu V percaya kepada Hanako bahwa Arasaka membantunya mengatasi masalahnya, atau Pi memutuskan untuk menyerang Arasaka demi membawa alat ini ke server di Koshi, sehingga hal itu membuat V memisahkan kesadaran Johnny darinya. Kita akan mulai dengan ending yang pertama, yaitu memilih untuk mempercayakan masalah V ke Arasaka. Di sini, Johnny tidak mendukung keputusan V dan tidak akan membantu V selama aksinya. Lalu setelah itu, Pi akan pergi bersama Hanako dan juga Herman ke Arasaka untuk mengungkapkan kejahatan Yorinobu. Dan di sini terungkap bahwa kesadaran dari Soulboro ternyata masih hidup berkat Soul Killer. Yorinobu yang tidak terima kemudian menyerang mereka dengan pasukan Arasaka dan juga Adam Smasher. Meskipun begitu, Pi berhasil mengalahkan Adam Smasher dan menemukan Yorinobu yang sudah menyerah. Hanako kemudian menerangkan saudaranya ini, lalu menginstruksikan Herman untuk membantu V mengeluarkan Eric dari tubuhnya. Beberapa saat kemudian, kesadaran Johnny muncul dan makin kecewa dengan keputusan Pi, karena dengan ini, kesadaran Johnny akan dihilangkan selamanya. Meskipun begitu, ia tetap menjalani operasi untuk mengeluarkan Eric ini dan dibawa ke lab khusus Arasaka yang berada di orbit bumi. Di sini, saat dalam proses perawatan, Pi melihat siaran TV yang memperlihatkan Saburo mengambil alih tubuh anaknya Yorinobu dan mulai mengkampanyekan program Soul Killer yang memungkinkan manusia hidup abadi. Meskipun ditentang oleh berbagai pihak, beberapa waktu kemudian setelah operasi Pi berhasil, Herman mengungkapkan bahwa meskipun Eric ini berhasil dikeluarkan sehingga kesadaran Johnny sudah hilang, tapi hidup Pi tidak akan lama karena kerusakan sarafnya. Untuk itu di sini Herman menawarkan V dengan program Soul Killer yang kali ini bernama Sheikuryu Soul, sehingga mentransferkan kesadaran V dari tubuhnya yang rusak agar kesadaran V tetap hidup dan mungkin akan dimasukkan ke tubuh barunya yang kompatibel. Pada titik ini, player bisa memilih untuk menerima program ini atau tidak, dimana jika player menerimanya, V akan menjalani operasi pada program ini. Sementara jika menolak, V akan meminta untuk dikembalikan ke bumi untuk menjalani sisa hidupnya di Night City. Selanjutnya, untuk ending kedua yaitu dengan mempercayakan Art yang akan membantu V. Maka untuk ending ini, alur dasarnya adalah V akan menyerang Arasaka untuk masuk ke server Mikoshi demi membawa Art, tapi proses ending ini memiliki beberapa pilihan, yaitu dengan siapa kita akan menyerang Arasaka. Untuk pilihan pertama, dengan catatan, progres sepanjang game, V menjalin hubungan sangat baik dengan Panam, atau menjalankan beberapa set guess, Panam maka muncul pilihan V sama Panam dan kelompoknya yang menyerang Arasaka. Lalu setelah berhasil melewati pasukan Arasaka dan Adam Smasher, V masuk ke server Mikoshi untuk memasukkan Art, di mana di sini Art mulai memisahkan kesadaran Johnny dari tubuh V. Tapi di sini Art mendapati masalah di mana kesadaran V tetap tidak bisa bertahan lama di tubuhnya sendiri. Karena seperti yang kita tahu, kesadaran Johnny yang menambah kerusakan saraf yang untuk itu di sini. Jika Johnny yang mengambil alih tubuh V, maka tubuh fisik V bisa hidup normal. Mendengar ini, V sempat kecewa dan menganggap bahwa Art dan Johnny memang merencanakan untuk membiarkan Johnny mengambil alih tubuhnya. Tapi setelah Johnny meyakinkan V akhirnya menerimanya, di mana kemudian V akan diberikan pilihan, yaitu yang pertama, V tetap hidup di tubuhnya meskipun umurnya tidak akan lama, sementara kesadaran Johnny akan tinggal bersama Art. Lalu setelah V kembali ke tubuhnya sendiri, ia menjalani sisa hidupnya bersama Panam dan kelompoknya, di mana Panam merupakan love interest. Kemudian untuk pilihan kedua, yaitu V membiarkan Johnny yang mengambil alih tubuhnya agar hidup normal, sementara kesadaran V akan pergi ke yang bersama dengan Art. Maka setelah Johnny berada di tubuh V, Johnny memutuskan untuk meninggalkan Night City untuk memulai kehidupan baru. Dan sekarang untuk opsi pilihan lain dari alur ending kedua ini, yaitu dengan catatan progres hubungan sangat baik dengan Johnny dan juga Rock, atau menjalankan set case Rock, maka V memutuskan untuk mempercayakan Johnny mengontrol tubuhnya, lalu pergi bersama Rock untuk menyerang Arasaka. Sama seperti di tahun 2013 dan 2023, di sini Johnny dengan tubuh V bersama Rock dan pasukannya menyerang Arasaka. Tapi sayangnya dalam progresnya, Rock terbunuh oleh Adam Smasher. Lalu setelah itu, Johnny berhasil mengalahkan Adam Smasher dan akhirnya masuk ke server Mikoshi untuk membawa Art. Pada titik ini, alurnya akan sama seperti sebelumnya, di mana di akhir player akan memilih siapa yang akan mengambil tubuh V. Tapi untuk opsi ini, V yang mengambil tubuhnya sendiri akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana pasca kematian Rock, V yang menguasai legasinya, sehingga V akhirnya mendapatkan pengakuan di Night City
seperti mimpinya di awal game. Tapi hal ini membuat Panam kecewa kepada V. Karena Panam tidak mau V melanjutkan aksinya lagi bersama Panam. Panam menginginkan V untuk meninggalkan kehidupannya ini dan tinggal bersama dengan damai di sisa hidup V. Tapi di sini, dengan reputasi yang dirasakan, ia memilih melanjutkan kehidupannya ini dan membiarkan Panam meninggalkannya. Lalu beberapa waktu kemudian, V menerima pekerjaan terakhirnya dari seorang Mr. Blue Eyes untuk menjalankan misi ke sebuah kasino bernama Crystal Palace yang berada di orbit bumi. Selanjutnya, terdapat dua ending lain, yaitu yang pertama bisa dibilang Walrus Ending, di mana saat pilihan misi terakhir, lalu kita memilih pilihan yang ini, maka V memutuskan untuk menyerah agar tidak perlu ada pertumpahan darah, hanya untuk memisahkan kesadaran Johnny dari tubuh V yang belum pasti bisa berhasil. Dan juga dengan masa hidup yang sudah tidak lama lagi, untuk itu setelah berbicara dengan kesadaran Johnny, V memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ending terakhir, dimana bisa dibilang sebagai skip ending, dimana saat kita memilih membiarkan Johnny dan Rock yang pergi menyerang Arasaka, tapi setelah itu kita hanya diam sekitar beberapa menit, maka Johnny akan menyarankan untuk hanya dirinya bersama V sendiri yang akan pergi ke Arasaka untuk menyerangnya. Lalu setelah itu, V dipandu Johnny untuk menyerang Arasaka sendirian hingga berhasil memasukkan alat ke Mikoshi. Setelah itu, alurnya akan sama dengan ending kedua, di mana kita akan memilih siapa yang akan mengambil tubuh V. Lalu kemudian, jika kita memilih V yang mengambil tubuhnya, maka endingnya akan sama dengan alur ending Rock, di mana V akan mendapati hipotesinya di Night City. Tapi kali ini bukan dari warisan legasi, melainkan hipotesi V sendiri setelah menyerang Arakasa seorang diri. Setelah itu, V mendapatkan pekerjaan terakhirnya dari Mr. Blue Eyes yang sama seperti ending Rock sebelumnya. Oke boy, itulah alur cerita dari game Cyberpunk 2077. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you boy.